Gitu. Di hari 40 ini sebagai anak cucu yang sangat kita cintai ya, kita mau berdoa agar Jorel Nolan Tarigan menjadi anak yang baik ya, anak berguna, Amin. yang membanggakan orang tuanya Amin. dan memuliakan nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Nah, dalam Alkitab terdapat firman untuk sang buah hati dan keluarga baru. Berikut rangkuman yang telah dirangkum dalam Alkitab tentang kelahiran anak untuk mama dan papanya. Jadi kita mau simak kumpulan ayat tentang kelahiran berikut ini ya. Rasa bahagia dan sukacita tentu saja dirasakan orang tua ya, Andre, Jesslyn ya, di dalam menyambut si kecil ini ke dalam dunia. Pasti dia wah bangga banget ya. Seperti saya dulu, wah waktu mulai anak pertama kayaknya begitu tinggal seminggu nih, aduh kayak nunggunya lama banget sampai nggak sabaran gitu. Aduh pengen lihat nih anak saya kayak gimana gitu. Saya percaya Andre sama Jason juga begitu ya, menantikan si buah hati yang luar biasa ini ya. Rasa bahagia, rasa sukacita tentu dirasakan oleh orang tuanya. Nah, rasa itu bisa diungkapkan melalui apa saudara? Melalui doa ya, dengan beberapa renungan bersama keluarga. Jadi simak kumpulan ayat tentang kelahiran berikut ini ya. Kita mau dengar tentang sukacita kelahiran melalui Alkitab. Di Yohanes 16 ayat 21 dikatakan, seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan. Coba, dikatakan berduka cita. Berduka cita kenapa saudara? Dia mengalami satu perubahan di tubuhnya ya. Mungkin emosinya jadi nggak jadi labil ya nggak. Terus apa lagi saudara? Bentuk tubuhnya ya, yang tadinya begitu langsing gitu ya, kulitnya bagus, ternyata begitu dia mengandung ada scratch di perutnya ya, ada tanda-tanda di perutnya, terus ya badannya jadi melar ya. Jadi itu satu seperti mengalami berduka cita. Tapi dikatakan apa lagi? Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi ya. Dia tidak ingat lagi akan penderitaannya ya. Jadi begitu, saya percaya begitu Jorel lahir ke itu ke dunia, wah itu ada satu kebanggaan ya sebagai perempuan bahwa dia sudah sempurna ya nggak, menjadi ibu ya nggak, menjadi ibu dari seorang anak yang ganteng begini ya nggak. Wah kita bangga. Saya rasa bukan Jesselyn aja, kita keluarga besar juga gembira ya. Amin. Saya cici saya begitu ngedengar, wah begitu seneng, wah anak lu ganteng banget, cucu lu ganteng banget gitu. Wah kita pada bersuka cita ya, seneng gitu loh kehadiran Jorel ya, kita bersyukur. Jadi sesudah dia melahirkan anaknya, Jesselyn tidak memikirkan lagi ya tentang dirinya. Yang dia fokus kemana? Ke babynya, ke anaknya, ke Jorel. Jadi apapun harga yang harus dibayar, pasti Jorel the first, ya enggak? Dia yang pertama, Karena kegembiraan bahwa seorang manusia terlahir ke dalam dunia, ya. Jadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 12 dikatakan, sebab seperti perempuan berasal dari laki-laki, ya. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Artinya apa saudara? Ya, dikatakan sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Setelah saya baca di Alkitab, ternyata yang mengandung benih itu laki-laki. Ya, mengandung benih manusia itu laki-laki. Perempuan itu memang wadahnya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa memang Tuhan kenapa kita harus hidup berpasang-pasangan? Ya, berpasang-pasangan. Nggak bisa. Walaupun laki ini mengandung benihnya, nggak bisa. Dia sendirian nih, punya anak nggak bisa. Dia butuh seorang wanita. Nah, Tuhan bilang kita harus berpasang-pasangan. Ya nggak? Jadi nggak ada istilah yang suami memegahkan dirinya. Nih, karena saya nih, nggak bisa. Dan perempuan juga nggak bisa bilang, nih kalau nggak ada gue nih nggak bisa. Semua itu memang Tuhan udah rancangkan, ya itu semua karya Tuhan, ya nggak. Jadi nggak ada di dalam rumah tangga ini nggak ada yang bilang gue lebih hebat, nggak ada.
bilang suami lebih hebat, istri lebih hebat, nggak ada. Semua memang kita equal, sama. Tuhan sudah ciptakan kita memang begitu, memang jalannya harus begitu. Jadi nggak ada sombong ya. Segala sesuatu itu dari Allah. Terus di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya nggak? Ada ada sukacita nggak anak-anak boleh bertumbuh besar, ada kerjaan, baik-baik, ya nggak? Nggak narkoba, nggak maling, ya nggak? Amin. Di hidup dalam kebenaran. Bangga nggak? Berbahagia. Nah, saya juga bilang bersyukur. Kita punya Jorel, saya percaya mama dan papanya akan memberikan yang terbaik buat dia, ya nggak? Semua itu terjadi sesuai dengan apa yang kita tabur. Amin. Ya nggak? Itu terjadi, kenapa kita bangga? Karena kita sudah menabur, memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, jadi ajarlah anak kita sedini mungkin untuk apa? Mengenal Tuhannya. Ya, Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Ajar dia menurut firman-Nya, menurut Alkitab, ya enggak? Jadi harus mengenal siapa Tuhan. Jadikan dia anak yang pertama takut Tuhan, ya enggak? Jadikan Jorel anak yang takut akan Tuhan. Terus beri pendidikan yang terbaik, ya, yang kita mampu berikan yang terbaik, ya. Berikan kasih sayang kedua orang tuanya. Ada orang berkeluarga, anak masih kecil-kecil, dia udah pisah, ya, dia udah bercerai. Bisa nggak tuh anak mendapatkan kasih sayang yang sempurna? Nggak bisa. Jadi kita udah lihat